t'es où, je te rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête, à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menuju ke rumah Inggit ya teman-teman. Sebelum lanjut ke perjalanan, bukan perjalanan, sebelum masuk ke dalam, oke, kita perkenalan dulu ya. Saya Rosy Alifian. Saya Kila. Saya Muhammad Adam. Saya Chandra. Ya, langsung ya kita masuk aja ya. Bye-bye. Halo, ini sekarang udah masuk ya teman-teman. Mari kita menelusuri di dalam rumah Inggit ya. Inggit Garnasi terlahir dari pasangan Arjipan dan Amsi. Beliau diberi nama Garnasi pada tahun 17 Februari 1888 di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya. Kata mereka, jika mendapat senyuman dari Garnasi seakan seperti mendapat uang ringgit. Maka lama-kelamaan panggilan si ringgit menyemat pada diri Garnasi. Agar lebih manis kedengarannya, maka namanya berubah menjadi Inggit Garnasi. Pada umur 12 tahun beliau dijodohkan dengan seorang pegawai di Kresidenan, priangan bernama Nata Atmaja. Inggit bersedia menikahi Nata karena ia mendengar desas-desus bahwa kekasihnya akan dijodohkan dengan wanita lain pilihan orang tuanya. Pernikahan tersebut pun berlangsung tanpa ikatan cinta antara keduanya. Tak lama kemudian pernikahan itu pupus di tengah jalan. Sekian, saya Chandra. Setelah bercerai dengan Nata Atmaja, Inggit kembali pada cinta masa lalunya, Haji Sanusi, dan menikah pada tahun 1916. Sanusi merupakan seorang saudagar kaya yang memiliki beberapa perusahaan. Selain itu, ia juga seorang aktivis Serikat Islam yang pada saat itu dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Sebagai istri, Inggit juga ikut peran serta dalam aktivitas politik suaminya tersebut sebagai anggota SI bernama Wanita-Wanita di Bandung. Lalu pada tahun 1921, Sanusi dan Inggit mendapatkan sebuah surat dari Cokroaminoto yang akan menitipkan menantunya Soekarno untuk bersekolah di Teknis House Skill, sekarang kalau disebut itu ITB Bandung, yang untuk keperluan Sanusi dan Inggit memberikan kamar depan di rumah mereka ditinggali oleh Sudeni itu. Karena tidak menemukan tempat lain yang layak bagi menantu pimpinan Serikat Islam tersebut, kala itu Soekarno juga mengajak Oe Tari, istrinya yang merupakan putri Cokroaminoto, untuk tinggal di Bandung. Sekian, Adam. Kedatangan Jepang ke Indonesia membuat Belanda kalang kabut, yang kemudian memindahkan Soekarno sekeluarga ke Padang. Selama di Padang, Soekarno mendapat keleluasaan untuk berpidato di depan masyarakat. Jenderal Imamura yang kemudian berkuasa di Jawa mengirimkan surat bahwa Soekarno sekeluarga dapat kembali ke Jawa. Meski begitu, birokrasi yang berbelit membuat mereka harus kembali terkatung-katung di Palembang selama beberapa bulan. Akhirnya dengan menggunakan sebuah kapal kecil, mereka tiba di Jawa dan disambut oleh kawan-kawan mereka. Mama Harto yang saat itu juga ingin ikut menyambut, mempersilahkan untuk menggunakannya rumahnya sebagai tempat tinggal, hingga akhirnya Soekarno sekeluarga pindah ke Jalan Pegasan nomor 56. Meski begitu, bukan berarti bahwa hubungan Inggit dan Soekarno membaik, sebaliknya. Soekarno tetap dengan keputusannya ingin menikahi Fatma. Inggit yang berpegang pada prinsipnya, Ari kudu di jantung mah cadu, memilih untuk diceraikan
dan kembali ke Bandung dengan disaksikan kawan-kawan mereka. Inggit percaya dengan Soekarno dengan syarat Soekarno akan tetap memberikan nafkah pada Inggit dan membangun sebuah rumah. Inggit kembali ke Bandung pada tahun 1943 dan untuk sementara tinggal di rumah Haji Anda di Jalan Lengkong Besar. Pada tahun 1950, Bung Hatta dan kawan-kawannya Soekarno mengapresiasikan pembangunan sebuah rumah untuk Inggit. Mereka membeli dan membangun sebuah rumah di atas tanah, tempat di mana dulu terdapat rumah yang ditinggalkan oleh Inggit dan Soekarno di Jalan Cianter nomor 8. Di rumah inilah Inggit menghabiskan sisa waktunya sambil berjualan jamu, bedak, dan kutang. Inggit juga seringkali kedatangan tamu yang hendak meminta nasihat kepadanya, entah itu membeli jamu atau meminta pertolongan berobat kepadanya. Inggit juga seringkali kedatangan istri-istri Soekarno dan Sowan meminta nasihat dan mengenal kehidupan bersama Soekarno. Inggit juga menerima pertemuan terakhir di mana mantan suaminya Soekarno pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, Inggit harus merelakan mantan suaminya itu pergi mendahuluinya. Dalam tangisnya, Inggit hanya bisa berkata, Jadi di sini ada batu pipisan. Batu pipisan ini tuh adalah saksi bisu perjuangan Inggit Garnasi sepanjang hidupnya bersama Soekarno bahkan sebelum itu. Nah, Inggit ini tuh membuat jamu, bedak, menjahit kutang dan berjualan tembakau untuk mendapatkan penghasilan sendiri tanpa bergantung pada suaminya. Padahal kalau dihitung-hitung kehidupan bersama Haji Sonesi sudah tercukupi tanpa Inggit harus bekerja. Nah, Inggitlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai kehidupan dan pergerakan yang mereka lakukan. Pada ganda kehormatan bisa dilihat di sini ya. Jadi pada tahun 1961, Inggit Garnasi mendapat penghargaan Satya Lancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Penghargaan ini diberikan atas jasanya dalam pergerakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua ada piagam ganda kehormatan sama juga. Jadi pada tahun 1907 Inggit Garnasi dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra utama dari Presiden Soeharto. Ratna Joni mewakili ibu angkatannya untuk menerima penghargaan tersebut. Sekian dari saya, Rosy Alif. Halo. Nah, sekian ya dari kelompok 5 Rumah Inggit Ganarsa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I hear it when I look at you.